Kepada seluruh jemaat yang mengikuti kebaktian pada hari ini, Minggu 20 Februari 2022, secara live streaming di rumah, kami mengucapkan selamat bergabung dan selamat beribadah di GKI Zainal Jakse Sukabumi. Jika ada anggota jemaat dan simpatisan yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi majelis jemaat setelah kebaktian selesai. Adapun beberapa warta lisan sebagai berikut. Pada hari ini, Minggu 20 Februari 2022, akan diadakan persidangan majelis jemaat via Zoom. Demikian agar jemaat dapat mengetahuinya. Diberitahukan kepada jemaat bahwa ibadah Minggu pada tanggal 27 Februari 2022 akan dilangsungkan secara live streaming tanpa dihadiri jemaat pada pukul 8 pagi. Warta selanjutnya, laporan keuangan gereja. Laporan keuangan gereja untuk penerimaan, yaitu persembahan secara onsite sebesar 40.099.000, persembahan lewat transfer sebesar 17.010.000, total penerimaan 57.109.000. Untuk pengeluaran, biaya operasional sebesar 16.136.793, kewajiban untuk sinode atau klasis sebesar 8.267.316, untuk biaya SDM sebesar 38.262.000, untuk Natal umum dan komisi anak sebesar 23.346.000, total pengeluaran sebesar Rp86.012.109. Demikianlah warta lisan pada hari ini. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu jemaat baca di dalam warta jemaat yang tercetak atau yang telah di-share melalui WA Group GKI Sukabumi. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita mempersiapkan diri memasuki ibadah dengan saat teduh sejenak.
Mari kita memulai ibadah kita dengan bangkit berdiri. Minggu ini kita merayakan minggu ke-7 sesudah Epifani. Tema ibadah kita adalah cara membalas musuh. Tujuan tema ini agar kita menghayati ajaran Yesus sebagai standar hidup dalam memperlakukan sesama. Namun kita menyadari bahwa kurangnya pemahaman tentang bagaimana memperlakukan sesama, khususnya yang memusuhi kita, seringkali menghalangi kita untuk hidup taat kepada Tuhan. Karena itu, marilah kita rendahkan hati mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami Maha Pengasih dan Maha Pengampun, di saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati kami yang tulus Tuhan. Begitu banyak kesalahan kami, begitu banyak kekurangan kami, sehingga dapat mendukakan hati Tuhan. Kadang kami berbuat salah kepada orang tua kami, anak kami, istri dan suami kami, baik dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami. Tuhan, ampunilah akan segala dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Telah ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Marilah kita menerima anugerah Allah sebagaimana yang tertulis dalam surat Roma pasal 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerincing.
Sekarang kita masuk dalam pelayanan firman. Marilah kita mohon pertolongan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu, untuk anugerah pengampunan dosa dan hidup baru yang Tuhan berikan. Sekarang ya Bapa, kami hendak membaca Alkitab dan belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana kami menanggapi orang-orang yang memusuhi kami. Bersabdalah ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kejadian pasal 45 ayat 3 sampai 15. Kejadian pasal 45 ayat 3 sampai 15. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat," maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak cucumu, kambing, domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di Mesir, di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan menyanyikan dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Percayalah pada Tuhan dan lakukanlah yang baik, dan
bersukacitalah karena Tuhan. Dia akan memberi yang kau inginkan. Serahkanlah hidupmu, percayalah kepada Tuhan, dan Dia akan bertindak munculkan kebenaranmu, dan berdiam diri di hadapan Tuhan, dan dengan bersaksi nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Janganlah hatimu marah karena orang yang berhasil, dan juga pada orang yang lakukan tipu daya. Tinggalkanlah panas hati, jangan marah. Itu hanya bawa pada kejahatan. Sebab orang-orang jahat pasti akan dilenyapkan, dan orang-orang yang fasik juga akan dimusnahkan. Tapi orang-orang nanti ke Tuhan, mereka pasti akan warisi negeri. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Sebab sedikit waktu lagi lenyaplah orang fasik. Jika kau lihat tempatnya, dia tak ada lagi. Yang rendah hati kan mewarisi negeri, dan gembira karena sejahtera melimpah. Dan orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan, tempat berlindung mereka di waktu kesesakan. Dia tolong mereka dari orang fasik, dan selamatkan yang bernaung kepadanya. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Bacaan kedua diambil dari Alkitab kita, dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai 50. Kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai 50. Demikian. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi
biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh, seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani manusia, kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kulakukan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bacaan Injil diambil dari penginjil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan 38. Lukas 6 ayat 27 sampai 38. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu,
perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Sungguh kita bersyukur dapat melaksanakan ibadah GKI Jainal Sakse pada hari Minggu tanggal 20 Februari tahun 2022 ini. Nah, saudara jemaat Tuhan, tema kita adalah cara membalas musuh. Orang bijak mengatakan 1 juta kawan sangat kurang. Namun musuh 1 orang terlalu banyak. Sungguh pepatah ini mengingatkan kita agar kita senantiasa memperbanyak kawan dalam hidup kita. Karena semakin banyak kawan, kita bisa senang, aman, tentram, dan damai. Sebaliknya, kendati kita hanya memiliki musuh 1 orang, namun itu bisa membuat hidup kita tidak nyaman. Hati dan jiwa kita tidak tenang, tidak damai. Karenanya hindarilah permusuhan. Namun dalam kenyataan hidup kita melihat bahwa tidak semua orang dapat menyukai kita. Sebaik-baiknya kita melakukan sesuatu, selalu ada saja orang yang
tidak menyukainya. Nah, orang inilah juga yang umumnya akhirnya membenci kita. Apakah itu berarti kita juga harus memusuhinya? Oh, tentu tidak. Tema minggu ini adalah cara membalas musuh, menekankan pada bagaimana kita menanggapi orang yang memusuhi kita. Jadi bukan pada bagaimana kita mencari musuh lalu kita melakukan pembalasan kepadanya, bukan. Lebih pada bagaimana kita menanggapi orang yang memusuhi kita. Lantas, bagaimana caranya mengasihi orang yang memusuhi kita? Bukankah prakteknya sulit? Ya, betul, sulit. Perselisihan, permusuhan seringkali menimbulkan kepahitan yang luar biasa. Dalam hal ini kita belajar dari bacaan yang pertama tadi, kisah Yusuf. Ia dipandang iri oleh saudara-saudaranya karena Yusuf ini anak kesayangan ayahnya, Yakub, ayah mereka juga. Maka suatu hari Yusuf dilemparkan ke dalam sumur yang kering, lalu dijual ke negeri asing sebagai budak oleh kakak-kakaknya sendiri. Di Mesir nasibnya pun naas karena difitnah. Lalu dia dipenjara. Jika Yusuf mau, ia bisa menyimpan dendam dan kutuk kepada saudara-saudaranya. Tetapi ketika akhirnya ia menjadi semacam perdana menteri, yaitu orang kedua yang berkuasa di Mesir setelah Raja Fir'aun, maka pada suatu hari ia mendapati saudara-saudaranya datang meminta belas kasihan karena saudara-saudaranya di Israel mengalami masa kekeringan. Mereka datang ke tanah Mesir dan disitulah terjadi perjumpaan Yusuf dengan kakak-kakaknya yang telah menjualnya itu. Apakah yang Yusuf lakukan terhadap mereka? Balas dendam? Ternyata tidak. Dikatakan bahwa Yusuf mendekati saudaranya, mencium saudara-saudaranya dengan menangis, memeluk mereka dan berkata, "Kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah." Nah, saudara-saudara, Yusuf dapat berbuat demikian karena ia mengarahkan pandangannya kepada Allah, yaitu rencana dan kehendak Allah. Kesitulah Yusuf mengarahkan pandangan hidupnya. Nah, karena itu mari kita mengarahkan pandangan kita kepada pengajaran Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus tentang bagaimana cara membalas orang yang memusuhi kita. Kata Tuhan Yesus yang pertama, "Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu." Lukas 6 ayat 27.
Ini adalah perintah Tuhan Yesus. Berdasarkan pengalaman hidup, tindakan mengasihi orang yang memusuhi kita dan berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kita memang mudah diucapkan. Setiap orang dapat dengan mudah mengatakannya di mana saja, kepada siapa saja, dan kapan saja. Namun dalam praktiknya kita semua mengalami kesulitan untuk melakukannya karena berbagai alasan yang kita kemukakan. Mulai dari alasan akar pahit, luka batin, sakit hati yang amat dalam, penghinaan yang luar biasa, dan pelecehan yang tidak berperi kemanusiaan. Itulah alasan yang biasa kita kemukakan. Dan Tuhan Yesus juga tahu perasaan hati orang yang dimusuhi. Namun itu bukan alasan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus menghendaki agar kita memiliki etika, moral, perilaku, dan karakter yang melebihi orang lain, yaitu melakukan kasih. Dalam hal ini kasih ilahi, yaitu kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang tidak bergantung pada orang yang hendak kita kasihi. Sekalipun seseorang memusuhi kita, namun kasih agape yang ada dalam diri kita tidak terpengaruh oleh sikap permusuhannya. Sebaliknya, kasih agape dalam diri kita akan terus mendorong kita untuk tetap mengasihinya secara nyata. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Lukas 6 ayat 28a. Ini juga perintah Tuhan Yesus. Dengan dasar kasih agape tadi, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita memintakan berkat kepada Tuhan bagi orang yang mengutuk kita. Sungguh, ini adalah perintah yang juga tidak mudah untuk kita lakukan. Mintakanlah berkat kepada Tuhan bagi orang yang mencaci, mencela, memusuhi, bahkan menyumpahi kita dengan hal-hal yang amat buruk. Perintah ini juga bermakna agar kita memohonkan pengampunan dan pertobatan bagi mereka yang telah mengutuk atau melaknat kita. Kita berharap suatu hari dia bisa juga bertobat. Lalu yang ketiga, Tuhan Yesus mengatakan, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Lukas 6 ayat 28b. Ini juga perintah Tuhan bagaimana cara kita menghadapi orang yang memusuhi kita. Pertanyaannya, mengapa kita harus berdoa bagi orang yang mencaci maki kita dengan segala kebenciannya itu? Karena tidak ada orang yang dapat berdoa bagi orang lain
dan sekaligus juga ia membenci orang yang ia doakan itu. Tidak ada. Kalau dirinya sendiri dan diri orang yang mencacinya itu dibawanya dalam doa di hadapan hadirat Allah yang Maha Kudus, maka akan terjadi suatu hal yang baru. Kita tidak akan dapat terus-menerus membenci orang lain di hadapan Allah. Jalan yang paling tepat, yang paling baik, dan yang paling benar untuk menghilangkan kebencian, menghilangkan permusuhan adalah berdoa bagi orang yang memusuhi dan yang mencaci maki kita. Pada akhirnya, jika kita sungguh-sungguh melakukan ini semua, maka kata Tuhan Yesus tadi, kamu akan menerima upah yang besar dalam kerajaan Allah. Dan kamu menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Artinya, perbuatan baik kita kepada orang yang memusuhi kita itu akan memperjelas status kita sebagai anak-anak Allah, dan yang akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin. Kita bersaat hening. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang mengingat akan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bagaimana cara kami memperlakukan sesama kami yang memusuhi kami. Tolong kami Tuhan, walaupun sulit. Bapa, berkatilah pertumbuhan jemaat kami di tengah pandemi COVID yang masih meningkat ini, supaya kami terus bertumbuh dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Berkati kami sebagai pelayan-pelayan-Mu, supaya kami senantiasa melayani-Mu dengan semangat, dengan sehati, sepikir, dan sepakat untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam sorga, kami mohon pertolongan-Mu untuk saudara-saudara kami yang sakit karena berbagai sebab. Tuhan, tolonglah, pulihkanlah mereka, juga mereka yang lansia, supaya di tengah pandemi ini
dapat terhindar dari penyakit khususnya COVID-19 ini. Bapak, saudara-saudara kami yang berulang tahun, Tuhan tambahkan hati yang bijaksana dan selalu bersyukur dalam segala hal. Berkati pemerintah kami dalam terus berjuang mengatasi pandemi ini dengan memberikan vaksin, dan kami mendukung sepenuhnya dengan mengingatkan untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Dan tolong juga pemerintah kami meningkatkan perekonomian. Tolong Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan keluarga kami, pekerjaan dan usaha kami ya Bapa. Buatlah kami berhasil dan beruntung dari segala apa yang kami perjuangkan itu ya Tuhan. Demikian juga dengan anak-anak kami yang bersekolah dan berkuliah. Sebagian sudah tatap muka, sebagian masih harus pembelajaran jarak jauh. Supaya anak-anak kami terus semangat, disiplin, dan berprestasi. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Karena itu, kami akhiri doa ini di dalam nyanyian doa Bapa kami. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan nyata dalam Mazmur 136 ayat 2 yang akan kita baca bersama-sama. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat dapat langsung memasukkan persembahannya ke dalam kantong persembahan atau memberikan persembahan syukurnya melalui penatua atau pengurus wilayahnya masing-masing. Juga persembahan dapat ditransfer ke rekening atas nama GKI Zainal Jakse di BCA dengan nomor rekening 1813030 181. Sebagai lagu persembahan, mari kita memuji Tuhan, mari bersyukur semua. Mari
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah pemberi berkat, kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan pada kami. Berkat yang tak terhingga kami rasakan, baik itu berkat kesehatan, berkat di dalam pekerjaan kami, ataupun berkat dalam usaha kami. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami mengumpulkan persembahan ini, terimalah persembahan ini menjadi untuk meluaskan kerajaan-Mu, sehingga kiranya para pengelola juga dapat mengatur dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa menerapkan ajaran Tuhan Yesus dalam memperlakukan sesama kita. Sekarang, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.